Di sini metode karya wisata kami akan menjelaskan tentang pengertiannya, tujuan, fungsi metode karya wisata. Yang kedua yaitu manfaat metode karya wisata. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode karya wisata. Keempat, langkah-langkah pelaksanaan karya wisata. Dan yang terakhir, penilaian karya wisata. Pengertian metode karya wisata. Dalam proses belajar mengajar terkandung hubungan antara pendidik dan peserta didik, yaitu pendidik mengajar dan peserta didik belajar. Mengajar pada umumnya diartikan sebagai usaha pendidik dalam menciptakan kondisi-kondisi dan mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, metode mengajar harus digunakan dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Karena metode mengajar merupakan peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, banyak metode yang sering digunakan pendidik dalam mengajar. Salah satu di antaranya yaitu metode karya wisata. Metode ini baik digunakan untuk mengajar karena metode karya wisata mengajar peserta didik untuk menanggapi secara langsung suatu peristiwa. Adapun beberapa pengertian metode karya wisata tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajak para peserta didik keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. 2. Metode karya wisata adalah suatu pemasangan bahan pelajaran oleh peserta didik dengan cara membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang ketiga, karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Yang terakhir, metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti mencoba bersepatu, belajar mobil, tentu serba ada, suatu peternakan atau perkebunan, museum dan sebagainya. Tujuan metode karya wisata. 1. Dengan melaksanakan karya wisata diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. 2. Dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. 3. Dapat bertanggung jawab mungkin dalam jalan demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Yang keempat, dapat melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Fungsi metode karya wisata. Metode karya wisata berfungsi sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Juga merupakan metode pengajaran yang mengajak peserta didik ke suasana di luar kelas. Dengan bimbingan pendidik, peserta didik diajak menuju tempat-tempat atau objek konkret yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai metode pembelajaran, karya wisata perlu dirancang secara sistematis agar dapat menghasilkan pengalaman belajar sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, sebelum karya wisata tersebut dijalankan, pendidik perlu menyiapkan fokus pembelajaran dan tugas-tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik selain akan mendapatkan pengalaman yang bersifat rekreatif, juga akan mengkonsentrasikan kegiatan untuk mendapatkan pengalaman akademik sesuai dengan kompetensi yang dipelajari.
misalkan seperti di kebun binatang atau di mana atau di sawah dan sebagainya, kan siswa langsung melayani yang dimana dia tidak dapatkan di sekolah, sehingga kesempatan tersebut dapat untuk mengembangkan bakat khusus ataupun melatih wawasan keterampilan peserta didik. Yang kedua, dalam kesempatan ini peserta didik dapat bertanya langsung melalui sumber informasi yang akurat, sehingga mereka menemukan bukti kebenaran teorinya dan mencobakan teori tersebut ke dalam praktek. Selanjutnya, para peserta didik dapat belajar cara melakukan observasi dan membuat laporan dengan baik. Yang terakhir, membangkitkan gairah belajar dengan pengembangan metode belajar dari yang di dalam kelas ke luar kelas. Berikutnya adalah kekurangan dari metode karya wisata. Pada umumnya yang pertama, menggunakan jam pelajaran yang banyak sehingga mengganggu jam pelajaran lainnya. Yang kedua, jika petugas menjelaskan suatu objek, maka belum tentu semua peserta didik akan mendengarkan dan belum tentu petugas bisa menjelaskan dengan baik. Sama seperti yang kemarin di kompos, itu petugasnya ngomongnya pelan, terus dia dari cara pandangnya itu hanya satu pandangan, jadi nggak melihat ke siswa, jadi ada siswa yang melihat di sana, ada yang ke sana dan sebagainya. Itu pandangan. Yang ketiga, kelelahan dalam perjalanan akan mengganggu dan mempengaruhi gairah melakukan observasi dan mengurangi semangat untuk belajar. Yang keempat, adanya tambahan pengeluaran uang untuk pembiayaan perjalanan pariwisata bagi peserta didik. Yang terakhir, pada umumnya dorongan untuk berrekreasi itu lebih besar daripada belajar atau melakukan observasi. Tanya jawab dan mencatat data yang diperlukan, jadi kekurangannya di situ. Selanjutnya, langkah-langkah untuk persiapan pelaksanaan metode ini adalah menetapkan dulu sasaran yang diprioritaskan sesuai dengan kegiatan belajar yang dipilih. Yang kedua, mengadakan hubungan dan pengenalan metode sasaran karya wisata. Yang ketiga, merumuskan program kegiatan melalui karya wisata. Yang keempat, menetapkan tata tertib berkarya wisata. Dan yang terakhir, permintaan izin dan partisipasi orang tua. Untuk penilaiannya, pelaksanaan karya wisata ini merupakan perwujudan rancangan penilaian karya wisata sesudah karya wisata berakhir. Penilaian melalui kegiatan tindak lanjut, yakni penerapan hasil belajar ke dalam kegiatan di kelas dalam kaitan pengembangan kreativitas. Misalkan ketika setelah kita melakukan karya wisata, siswa bisa untuk asesmennya melalui menggambar mungkin atau bercakap, bercerita dan sebagainya. Bila dalam kegiatan di kelas ini anak menunjukkan kemampuan atau kemajuan dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu, maka tujuan pengajaran melalui karya wisata ini dikatakan bisa berhasil. Sekian untuk kelompok kami metode karya wisata. Mungkin ada pertanyaan dari Ustaz-Ustazah. Aduh, untuk simulasinya mungkin yang pertama kita pasti di luar nih, kan gimana? Saya bingung untuk yang simulasinya Umi. Jadi contohnya gini, ini kayak ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas? Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Alhamdulillah. Untuk hari ini materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar di luar kelas, yaitu belajar kira-kira di mana ada temanya hari ini tentang binatang. Kalau kita bicara dengan binatang, kira-kira mau pergi kemana? Kebun binatang, ya benar sekali. Hari ini kita akan pergi ke kebun binatang untuk mengamati
hewan dan sebagainya ya. Nanti kita akan menggunakan demo, jadi minta tolong kepada menggunakan demo, minta tolong kepada anak-anak untuk tetap tenang, menjaga ketenangan, line up yang bagus, dan juga jangan lupa membawa perlengkapan yang sudah dibawa ya. Sekarang kita menuju ke depan, line up sambil selawat dan kita duduk. Yes, tangan sampai di sana ya ini. Sampai di sana. Sesuai dengan materi kita, yaitu kita akan mengenal jenis-jenis hewan. Nah, karena di sini nggak ada macan. Ibarat ini ada macan dua, macan dua. Anak-anak, kita sudah sampai di kandang apa ini? Macan apa singa ini? Macan, macan. Baik. Kira-kira anak-anak, dari dua macan ini apa yang membedakan antara macan satu yang di kandang sebelah kiri dan macan di kandang sebelah kanan? Kira-kira apa perbedaannya? Apa? Ada yang tahu? Tempatnya. Ada lagi? Tadi Pak Riko dengar jawabannya benar. Kulit. Coba salah nggak apa-apa. Yang penting jawab apa? Kulit belangnya. Fahri nakal ini. Apa lagi? Tadi ada yang benar jawabannya Pak Riko dengar. Apa? Warnanya, pinter. Warnanya kira-kira kenapa, Mbak Fahiro? Warnanya kenapa kira-kira? Dari yang dilihat Mbak Fahiro, warnanya apa kira-kira? Kenapa warnanya beda? Belum tahu? Kalau belum tahu Pak Riko jelaskan sedikit ya. Kenapa warnanya berbeda? Yang kita tahu selama ini bahwa harimau itu semua sama. Ternyata beda. Ada harimau Jawa, kita bicara yang sekitar ya di Indonesia, harimau Jawa dan harimau Sumatera. Nah, dari kedua pulau ini saja macannya sudah berbeda. Perbedaannya seperti yang dikatakan Mbak Flora tadi di warnanya. Macan Sumatera dia lebih berwarna lebih terang, oren-oren, keoren-orennya lebih terang ya. Kita lihat macannya, jangan dipegang, jangan dekat-dekat. Kalau yang satunya harimau Jawa itu lebih gelap warnanya. Mas Mari pindah sana Mas Mari. Nakal Mas Mari. Ya, lebih gelap warnanya lebih gelap. Dan juga kedalam ukurannya akan lebih besar di harimau yang Jawa. Lebih besar sedikit harimau Jawa. Warnanya gelap, lebih besar sedikit. Beda dengan harimau Sumatera, lebih terang dan badannya lebih kayak keker, cuman nggak besar. Keker cuman nggak besar. Nah, dari harimau ini saja kita jadi tahu ya, kita bisa membedakan yang selama ini kita pikirkan bahwa harimau itu sama semua, ternyata beda. Ini masih di Indonesia. Ya, nanti di luar beda lagi. Nah, oke. Sekarang kita pindah kandang. Pak Riko akan jelaskan dulu. Jadi ada yang jenis makanannya hewan itu karnivora, herbivora, dan omnivora. Apa itu omnivora? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti Pak Riko kasih hadiah. Manusia termasuk omnivora, betul? Betul ini. Apalah omnivora? Pemakan pinter. Herbivora? Herbal ya, herbivora, pemakan tumbuhan. Kalau karnivora, pemakan daging. Nah, sekarang habis gini kita ke kandang rusa, kemudian ke kandang
kura-kura ya, kura-kura. Nah, nanti coba kalian amati. Berarti kalau rusa itu termasuk hewan jenis apa? Herbivora. Kalau kura-kura herbivora? Karnivora? Kura-kura termasuk pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Nah, nanti kita bedakan kira-kira si rusa ini kalau dia herbivora, kita kasih makan daging, kira-kira mau apa enggak? Ya, terus kita ke kandang kura-kura untuk membuktikan bahwa kura-kura ini omnivora, kita kasih dua makanan yang pertama buah, yang kedua daging, kira-kira dimakan enggak? Nah, silakan nanti yang pari ya, nanti kasih makan buaya, kasih makan rusa, kemudian nanti Mas Fauzan ngasih makan yang kura-kura, dibuktikan memang benar enggak hewan ini herbivora atau karnivora. Seperti itu. Saya bingung ngomong lagi. Soalnya biasanya kalau karya kita hanya di belakang layar yang petugasnya yang itu. Jadi seperti itu. Nanti kita sudah selesai, kita kembali ke kelas. Enggak, maksudnya kan sudah selesai, pulang, persiapan naik demo lagi dan sebagainya, kita kembali ke kelas. Kita tanyakan lagi tadi terkait penjelasan yang sudah diberikan, terkait jenis-jenis makanannya dan juga jenis-jenis hewannya itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Kalau dekat kan mungkin apa bedanya sama seperti di lapangan? Kalau karena misalnya itu memang harus jauh kan. Kalau dekat aja apa bedanya dengan seperti di lapangan? Sebenarnya kalau pariwisata ini namanya kan kita wisata, jadi memang tidak dekat dengan area kita. Tapi kalau tadi kan ada kelemahan kan ya, kelemahannya kan biayanya banyak. Nah, untuk mungkin kita menanggulangi hal tersebut, kita bisa gunakan mungkin di dekat dengan sekolahan yang mungkin kita bisa karya wisatakan. Mungkin kalau kita nggak bisa ke Blumping, mungkin nggak ada uang atau sebagainya, mungkin kita bisa ambil kayak hewan seperti kucing dan sebagainya, yang memang kucing kan pemakan daging, kira-kira dikasih rumput atau bisa nggak? Nah, kita bisa akali dengan itu. Mungkin kalau dekat bisa dikatakan karya wisata juga. Cuman kan tadi kalau di metodenya kan kelemahannya itu biayanya mahal. Jadi kalau karya wisata, namanya wisata juga kita akan jauh dari tempat kita. Ya mungkin nggak terlalu jauh, cuman pasti mengeluarkan biaya. Seperti itu yang saya ketahui di situ. Kalau di lapangan mungkin ada yang bisa bantu menjawab Google. Ya, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin yang bisa langsung dijawab sambil menunggu ya asesmen atau penilaian. Tadi ada yang terakhir itu kita kasih mungkin kayak gini ya, kita kasih LK tentang kayak yang sudah dipelajari. Mungkin tadi kayak binatang, kita kasih gambar, terus perbedaannya di mana, mereka suruh mengilangnya sendiri. Tadi kan hanya spesifiknya di warna, mungkin di dalamnya juga ada perbedaan. Jadi kita biarkan siswa itu menjawab sesuai dengan apa yang dia lihat tadi. Ada juga ketika dia nggak hanya menggambar, mungkin bisa bercerita, terus bisa apa tadi? Mungkin maksudnya istilah adalah yang dia lakukan.
Nggih. Nah, itu asesmennya di mana? Dan berubah asesmen gitu. Iya, LK, lembar kerja mungkin. Lembar kerja bisa, kemudian Karena ada mungkinnya. Jadi pakai apa? lembar kerja. Oke, pakai lembar kerja misnya. Oke, kalau misalkan tidak lembar kerja ya juga tadi bisa kalau ada yang mau menceritakan itu juga bisa. Jadi nggak hanya satu. Terima kasih Miss. Ada lagi Ustaz Adul? Ini kalau metode observasi sama ya sama-sama mengamati. Observasi. Kalau sama beda semua. Ciri-ciri yang berbeda. Sama. Sama-sama keluar. Misiti. Kalau kata Google itu studi lapangan sama karya wisata itu sama, mungkin penamaannya mungkin lebih modern mungkin ya, atau mungkin ada yang beberapa hal yang spesifik yang tidak ada di studi lapangan mungkin, tapi ada di karya wisata. Paham nggak sih? Guys, apa? Oh, observasi. Bedanya observasi dengan karya wisata mungkin. Observasi itu pendekatan. Kalau di sini kan ciri-ciri observasi itu adalah mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis secara runtut dan sistematis, hasilnya dapat dibuktikan dengan kebenaran. Jadi mungkin yang ditanyakan usaha dari itu ada kaitannya, sama. Karena kan kita juga mengamati secara objektif juga, kemudian kita mengamati dari dua macan tadi itu ada persamaan di mana dan perbedaan di mana. Jadi kita mengobservasi juga di dalam karya wisata tadi. Iya, jadi kan tadi kan saya kalau observasi bisa di mana aja. Kalau karya wisata harus keluar. Benar. Terima kasih Bu. Mungkin itu betul lebih jawabannya lebih relevan seperti itu. Kalau wisatanya, kalau wisata harus keluar, kalau observasi kita di kelas juga bisa, nggak harus keluar. Sama kayak studi lapangan. Cukup Bu. Gampang lah. Kalau menurut yang poin yang dilakukan Pak, karya wisata yang dimaksud itu adalah wisata yang menghasilkan karya dan karya tadi ada produksi apa, tapi dengan mulai dengan bentuk binatang kan tidak ada karyanya. Ini saya kalau kan sebenarnya saya itu ngambil sampelnya kebun binatang karena yang ada pembelajarannya. Jadi ini kan karya wisata ini yang sesuai dengan tema pembelajaran. Sebenarnya kita nggak usah keluar pun juga bisa, misalkan di sini ya. Coba siswa-siswa mengamati pohon-pohon apa yang ada di sini, misalkan ada yang
sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi karya wisata ini namanya Ustaz. Jadi bukan harus membuat suatu karya. Jadi kita halaman pertama Ustaz. Halaman kedua. Sama aja. Sini. Oh, ini yang dimaksud Ustaz. Kita bisa menuju ke suatu tempat seperti di luar sekolah itu kita mempelajari atau menyelidiki sesuatu, seperti kita ke pabrik sepatu, ke bengkel, ke toko serba ada. Itu Ustaz. Kita kan itu tulisannya kan mempelajari atau menyelidiki, sama seperti di sini Ustaz. Kita ke pasar tradisional sama pasar modern. Dari kedua tempat tersebut siswa bisa membedakan, jadi tahu oh pasar modern itu seperti ini, pasar tradisional itu seperti ini, seperti itu. Ini dengan ini. Studi lapangan. Jadi kalau saya kan juga belum menguasai ini sendiri metode ini. Jadi yang saya pelajari itu belum ada yang karyanya Ustaz. Jadi kayak yang tadi kita meneliti pohon, meneliti kebun binatang di tempat sekitar seperti itu saja. Mungkin kalau sampai karya-karya tadi saya belum mempelajari yang itu. Aku belum bisa menjawab mungkin dengan itu. Nggih. Mungkin Ustaz bantu menjawab. Suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang atau sekelompok orang. Jadi memang di situ ada proses suatu pekerjaan, jadi satu atau kelompok orang yang akan menghasilkan sesuatu. Terus? Bukan siswanya yang menghasilkan, tapi yang dituju itu adalah dia ada karyanya, ada hasilnya seperti tadi Pak, peternakan jadi susu jadi atau ada yogurt itu yang masuk ke ke karya wisata. Kalau maksudnya dengan kita kalau menuju karya wisata itu ke tempat yang seperti itu, bukan ke kebun binatang. Kalau kebun binatang itu mungkin bisa di observasi. Mungkin tadi karena saya memilih sampel yang langsung jadi saya milih kebun binatang karena yang ada kaitannya dengan membaca juga di buku IPA-nya siswa-siswi seperti itu. Mungkin ini kalau benar, mungkin ada tambahan saya enggak. Bukan salah, saya bukan salah karena masih ada kaitannya dengan pembelajaran dan juga itu juga proses mengamati dan juga. Berarti menurut Pak Riko dari pengertian di halaman 1 dan halaman 2 menurut kelompok Pak Riko dari Sendahului pengertian karena wisata menurut bidang kedua dari halaman 1 dan halaman
pengertian karya wisata. Itu tadi saya baca nggak? Ya, silakan. Saya nggak expect dengan ingat kok. Hafal. Nggak tahu namanya aja jadi nggak tahu nanti. Gini, kalau karya wisata sendiri itu pengajaran yang dilakukan, kita mengajak siswa itu belajar di luar kelas atau mengunjungi suatu tempat. Itu yang pertama. Dan kita intinya itu kita mengamati atau mempelajari hal-hal yang dimana kita tidak dapatkan di sekolah, yang sifatnya itu kita konseptual, yang kita bisa melihat secara langsung. Berarti yang mana yang paling Yang 4 ini, Bu. atau sama yang halaman 1, coba dibaca halaman 1. Di halaman 1 sebenarnya sudah ada loh pengertiannya secara tersirat. Kira-kira mana pengertiannya Ustaz dari halaman 1 pengertian karya wisata? Mengamati secara langsung suatu peristiwa. Oh, ini usaha pendidik dalam menciptakan kondisi dan mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan lingkungannya. Coba dibaca itu pengertian apa ya? Oh, baca. Mengajak peserta didik Umi mengamati secara langsung suatu peristiwa. Kira-kira bisa beda apa di lapangan sama karya wisata apa? Beda nih, kalau karya wisata itu memang kan tujuannya untuk karya wisata, jadi ada unsur funnya. Kalau di lapangan, Kalau di lapangan itu kita fokus terhadap satu observasi, jadi entah itu kita mengangkat dari sisi misalnya kayak tadi ya, kebun binatang, sebelumnya apa? Sudah tentang hewan-hewan karnivora, sudah hewan karnivora. Jadi udah fokus ke situ. Kalau untuk karya wisata lebih lebar. apakah tadi itu karya wisata atau di lapangan? Kalau menurut saya tadi benar karya wisata karena nanti tergantung dari assessment yang dibutuhkan oleh Pak Guru. Terima kasih. Tujuannya apa untuk karya wisata itu tergantung dari Pak Gurunya sendiri. Terima kasih. Di luar itu semua, sekarang saya tanya terkait apa yang tadi disajikan oleh kelompok 7 gitu, dari kelompok 7. Langkah-langkah tidak dibuka langkah-langkah. Halaman sebelum terakhir atau terakhir. Ya. Bisa saja silakan dilihat langkah-langkah ini termasuk juga kelompok. Apakah ini langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkah metode pembelajaran. Coba Pak Ibu, saudara ini. Apakah ini termasuk langkah-langkah metode pembelajaran? Apa? Masih kurang. Kurang apanya? Apa? Apa tujuannya kemana? Terus? Terus? Apakah ini langkah-langkah suatu metode pembelajaran? Apa?
Kurang spesifik. Kira-kira kenapa kan kurang spesifik? Nggih. Dari awal dibatalkan karena apa? Dari sananya kita apa yang dilakukan anak-anak secara itu perkembangannya, apa yang mereka lakukan, dan sekarang ada kaitnya yang masyarakat, kurang apa, anak-anak apa masyarakat yang bangga. kurang niku yang nanti langkah-langkahnya ketika di sana, kemudian Kalau kita lihat hanya kata-kata karya wisata saja, tanpa ada kata-kata yang benar-benar metode pembelajaran di depannya, maka ini pas. Maka ini pas. Tanpa metode pembelajaran di depannya, hanya karya wisata, ini pas. Tapi kalau metode pembelajaran karya wisata, berarti di dalam wisata itu ada proses pembelajaran. Maka langkah-langkahnya harus ada kegiatan pembelajarannya apa? Ya, karena kegiatan pembelajaran itu kan terdiri dari 3 poin. Apa mau bisa? Bukan RPP, langkah-langkahnya saja. Kalau RPP kan lengkap saat itunya. Ya. Bukan, maksud saya 3 langkah di kegiatan inti, bukan kegiatan awal, kegiatannya kegiatan penutup, semua sudah tahu. Ya itu maksudnya langkah-langkah itu sebenarnya, cuma di kegiatan inti itu ada 3 langkah juga. Jadi mengenal membuat 3 langkah dalam kegiatan inti. Asosiasi. Yang terakhir konfirmasi. Jadi di dalam kegiatan inti itu pertama ada kegiatan atau ada proses eksplorasi, di mana anak-anak itu mengamati sesuatu atau diberikan materi, itu eksplorasi. Kalau di ceramah anak-anak diberikan materi itu eksplorasi. Jadi anak-anak mendapatkan suatu materi itu eksplorasi. Yang kedua elaborasi. Elaborasi itu dengan anak-anak diminta untuk mengerjakan sesuatu atau anak-anak menarik kesimpulan atas apa yang diamati, itu eksplorasi. Yang ketiga konfirmasi. Apa konfirmasi? Apa? Konfirmasi itu apa? Memastikan pemahaman anak-anak benar atau salah. Karena kan tadi mereka mencari pemahamannya sendiri. Jadi di kegiatan ini harus ada 3 proses itu. Nah, Pak Riko ini sebagaimana yang tadi disimulasikan, saya tanya sekarang, apakah memungkinkan Pak Riko melakukan yang tadi itu di kebun binatang? Bisa tersadar? Apakah memungkinkan Pak Riko melakukan yang tadi itu di kebun binatang? Apakah memungkinkan? Di kebun binatang? Apakah memungkinkan? kalau rusa memungkinkan ngasih makan. Ini apa, Wi? Ngasih makan. Nggih. Jenengan terakhir kapan ke kebun binatang? Ya semuanya. Tadi kan saya bilang apakah memungkinkan tadi. Kata Pak Riko kalau rusa masih makan memungkinkan. Apakah benar memungkinkan kita ngasih makan ke kebun binatang? Mungkin kan? Iya. Ngasih makan. Terakhir kapan ke kebun binatang jenengan? Bukan kebun bebek. Beli apa? Beli makannya. Kas. Kapan terakhir? Acara apa? Apa? KTS. Boleh. Ngasih makan apa yang boleh? Rusa. Rusa. Hanya rusa saja satu. Hewan apa yang diperbolehkan? Karena nggak usah disadar. Sekarang itu Jerapah boleh. Boleh kok. unta boleh kan? Boleh, Umi. Boleh. Pernah. Bayar kan? Bayar. Nah, jenengan masuknya sudah berapa kali? Begini kita sadari, hampir semua tempat penangkaran binatang sekarang
bedanya adalah ini. Apakah itu bisa dilakukan di kebun binatang? Bisakah dilakukan di kebun binatang? Kalau dibuat kelompok rasanya bisa. Apakah tadi Pak Riko bikin kelompok? Boten. Nah, boten ya bisa sadar itulah bedanya karya wisata dan studi lapangan. Ya, karya wisata itu lebih dominan wisatanya. Ya, lebih dominan wisatanya. Memang itu kegiatan menyenangkan, lebih dominan wisatanya. Tapi biar wisatanya tidak pure hanya kita wisata saja, kita buat itu jadi suatu pembelajaran. Makanya apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membuat atau melaksanakan metode pembelajaran karya wisata, pertama wajib buat LK. Wajib bukunya buat LK. Dan LK-nya jangan susah-susah. LK karya wisata itu kalau dia jangan susah-susah. Bikin laporan, tapi bikin laporan sederhana. Bukan bikin laporan dari kosongan. Pokoknya tadi selama yang kalian dapatkan nanti laporannya apa. Gak bisa anak-anak seperti itu. Kalau tugasnya adalah bikin laporan, harus dikasih dikasih poin melalui pertanyaan-pertanyaan. Atau kalau tidak seperti itu, anak-anak tinggal disuruh ngamati saja, dikasih LK di mana anak-anak diminta untuk checklist. Misalnya Pak Diko tadi nulis dan salah satu checklist itu rusa adalah binatang herbivora. Untuk pembuktian anak-anak suruh lihat rusa di sana makanannya apa. Gitu kan pasti disediakan tempat makannya. Kalau mereka lihat, oh iya ternyata nggak ada dagingnya, sayurnya, mereka checklist. Nah harus ada seperti itu. Dan LK tidak dibagi di tempat wisata, tapi dibagi di kelas sebelum berangkat. Jadi harus seperti itu, wajib hukumnya. LK sebelum berangkat anak-anak dikasih itu wajib. Dan wajib hukumnya dibuat kelompok untuk mengerjakan LK. Biar anak-anak secara otomatis akan terbagi-bagi menjadi kelompok. Kita nggak ngawasi anak-anak satu-satu, tapi kita mengawasi anak-anak secara berkelompok. Masing-masing kelompok harus mengawasi teman-temannya sekelompok. Itu memudahkan kita dalam karya wisata. Studi lapangan, kalaupun ada wisatanya sedikit. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah studi. Pembuktian sesuatu, pengamatan sesuatu, itu bedanya. Jadi kalau karya wisata itu banyak wisatanya memang. Makanya tadi ada di bawah itu kelemahannya adalah anak-anak lebih banyak itu porsi rekreasinya daripada pengamatannya, observasinya. Kenapa? Bisa jadi itu terjadi karena dulu tidak mempersiapkan LK di awal, tidak mengarahkan siswa untuk apa yang dilakukan. Maka wajib bagi guru sebelum melakukan karya wisata dia tahu tempat yang dikunjungi. Jadi guru tahu tempat yang dikunjungi dan guru harus menyampaikan kepada siswa apa sih yang mau kita amati di sana nanti apa, itu harus dijelaskan dulu di kelas. Kalaupun tidak pas hari H, sebelumnya pas hari H tinggal pembagian LK dan pembagian kelompok. Di sana biar mereka nggak terlalu jenengan nggak harus ngasih materi seperti tadi kelompok sing no. Dengan ngasih materi di tempat rekreasi sudah nggak ada yang mendengarkan anak-anak. Tapi kalau mereka sudah pegang LK sendiri, mereka akan diarahkan oleh LK-nya jenengan. Pertama, mungkin jenengan harus tahu ya, nggak mungkin LK-nya itu yang pertama adalah tentang rusa, yang soal kedua tentang hewan macan, tapi ternyata tempatnya berjauhan. Maka karena itu lebih baik orang kalau mau karya wisata gurunya tahu tempatnya dulu. Biar sudah menyusun dengan anak-anak sejalan. Oh ini berarti checklist nomor 1, checklist nomor 2, checklist nomor 3. Jadi jangan nggak usah minta anak-anak, ayo perhatikan, nggak usah, mereka kan otomatis memperhatikan. Untuk apa? Untuk mengisi LK-nya. Gitu ya. Ustadzah itu wajib hukum ya. Makanya ketika Ustadzah Wiwi mau ke Tugu Pahlawan, saya ingatkan dengan untuk buat apa Ustadzah Wiwi? Iya, tugasnya dulu apa? Anak-anak ke sana itu mau ngapain? Jangan sampai jenengan baru menjelaskan di sana. Iya, anak-anak nggak akan bisa menerima itu. Ya, Pak Riko, ya, itu pertama. Ke kebun binatang, ya nggak masalah. Memang kebun binatang itu tempat wisata yang bisa juga dipakai untuk tempat belajar anak-anak.
Itu. Dan kalau bisa dari awal anak-anak sudah tahu mau ngamati apa kita di sana, harus dikasih tahu. Jadi LK-nya bukan materi baru. Jadi LK-nya itu bukan materi baru, tapi itu hanya apa? Pembuktian dari apa yang kemarin-kemarin mereka pelajari, tapi hanya dari gambar-gambar saja. Ini kan tadi di halaman 1, di mana guru mengajak anak-anak untuk menyaksikan secara langsung peristiwa atau sesuatu, mengamati secara langsung. Observasi itu adalah salah satu kegiatan eksplorasi, saudara. Dan itu bisa diterapkan di metode pembelajaran apapun. Di metode pembelajaran apapun. Di karya wisata ada observasi, di studi lapangan juga ada observasi. Itu, jadi seperti itu wisata Pak Riko. Karya wisata metode pembelajaran itu beda dengan kegiatan KTS kita. KTS kita kalau kemarin itu, nah itu pure memang jalan-jalan gitu. Tapi kalau karya wisata sebagai suatu metode pembelajaran, maka harus ada runtutan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat oleh gurunya. Nah, dari LK tadi itu setelah nyampe di sekolahan, besoknya LK itu dibahas lagi. LK itu dibahas lagi untuk guru melakukan konfirmasi, umpan balik. Apakah memungkinkan apa yang dijawab para kelompok itu beda? Iya, mungkin saja. Nah, itu guru harus konfirmasi. Iki sing bener sing ndi. Bisa jadi ketika kelompok yang satu lewat, sayurnya masih ada. Jadi dia melihat dengan jelas ada sayuran, ada daging. Tapi bisa jadi ketika kelompok 2 lihat sayurannya udah habis, lihatnya daging aja. Akhirnya dia mencentang ini sebagai binatang karnivora, kan gitu. Bisa jadi itu terjadi. Maka perlu untuk umpan balik, perlu untuk konfirmasi. Jadi untuk nanti siapapun yang maju ke depan, yang dimaksud langkah-langkah itu adalah langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal jenengan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Cari materi yang sesuai, karena tidak semua metode pembelajaran cocok untuk semua materi. Kayak kemarin Ustazah Siti, itu kenapa kemarin kita melihatnya tidak seperti ceramah? Karena Ustazah Siti kemarin salah memilih materi. Kontennya IPA. Dari secara logika pun pembelajaran IPA dilakukan dengan ceramah, itu apakah cocok? Sangat tidak cocok. Jadi cari, harusnya ini kurang dari kemarin sama sekarang, ini kurang satu yang harus disampaikan. Ada yang masih ingat nggak? Saya minta apa saja yang harus disampaikan ketika presentasi? Apa? Ulang lagi, saudara? Iya. Jadi jenengan harus juga menyampaikan metode ini cocok untuk materi-materi ini loh. Dari kemarin nggak ada, kelompoknya Ustazah Siti nggak ada, kelompoknya Pak Riko sekarang juga nggak ada. Justru itu yang penting. Itu yang penting. Yang nanti bisa ditiru oleh guru-guru. Oh, ketika mengajar ini, kata kelompok ini kemarin materi ini cocok dengan metode itu. Tinggal ngambil. Gitu loh, jadi itu penting untuk bisa dibahas ketika presentasi. Dan kalau besok ada yang presentasi lagi, jangan itu halaman 1 tadi Pak Ibu nih. Halaman 1 itu nggak ada hubungannya dengan karya wisata, yang ada hubungannya dengan karya wisata hanya 3 baris di bawah. Yang atas itu pengetahuan umum, yang itu tidak harus kita bahas di sini. Jadi cek gitu loh Ustazah nih. Jadi pengertian karya wisata apa ya sudah satu yang kita pegang. Kayak Pak Riko tadi, ketika Pak Riko dan Ustazah Holi kelompok 7 menyajikan beberapa pengertian karya wisata, akhirnya ada pemahaman yang berbeda dari Ustaz Rozak dan Ustaz Heri. Ngerti nggih? Padahal Pak Riko berpegang pada pengertian yang nomor 1. Gitu nggih. Maka dari itu ketika menyajikan suatu pengertian, yang nyari pengertian-pengertian yang banyak itu jenengan. Tapi daripada guru-guru sajikan satu saja pengertian versi jenengan sebagai gabungan dari pengertian-pengertian yang sudah ada, yang sangat mudah untuk dipahami oleh teman-teman semuanya gitu.
Oke, jadi tadi itu dengan banyaknya pengertian-pengertian akhirnya ada kesalahpahaman. Gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Kalau jenengan ambil yang nomor 1 aja itu nggak akan menimbulkan beda persepsi. Oke. Yang halaman 1 yang paling bawah itu aja sudah cukup sebenarnya. Tidak akan ada beda persepsi. Ada lagi yang ditanyakan Ustaz Sada? Besok Senin kelompok berapa? 3. Metode pembelajaran apa? Jigsaw. Pernah dengar jigsaw Ustaz Sada? Belum. Pernah. Iya. Ya kemarin itu ada anak menyampaikan atau bertanya terkait bermain, gitu ya. Bermain apakah sebuah strategi? Sudah pasti bukan. Tapi apakah bermain itu bisa dibuat menjadi suatu metode pembelajaran? Bisa. Tapi secara umum permainannya dengan bisa pilih apapun. Jadi metode pembelajaran bermain. Ada bermain terang, ada bermain kartu. Kalau bermain kartu bisa disebut komunikatan. Apa? Komunikatan itu apa? Kayak misi tetangga gitu. Oh iya, misi ya. Misi tetangga gitu ya. Nah, itu kan permainan juga. Apakah boleh dilakukan dalam sebuah pembelajaran? Boleh. Tapi dalam apa nih namanya secara rumahnya itu adalah metode pembelajaran bermain. Bisa bermain perang. Tapi ini kalau besok yang khusus ini bermain perang ya ada. Iya ada. Jadi kemarin saudara dengan yang permainan banyak macamnya bahasa Inggris semua itu sebenarnya kalau di rumah kan itu satu rumahnya adalah metode pembelajaran permainan. Jadi bermain. Ya secara umum, tapi dalamnya mainannya beda-beda, permainannya berbeda-beda. Tapi langkah-langkahnya sama dengan bermain perang itu kan langkah-langkahnya itu disamakan dengan itu. Kan mirip, sama-sama bermain, hanya yang satu perang, yang satu bisa bermain dengan media apapun, yang lainnya bisa media yang macam-macam. Bisa juga dengan hal yang kemarin itu kayak berburu sesuatu gitu kan, di dalam kelas dengan mempersiapkan apa disembunyikan itu nggak masalah juga gitu. Bungkus boleh dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Yang penting harus sesuai dengan materinya, gitu ya. Yang penting harus sesuai dengan materinya. Terus yang penting anak-anak mendapatkan pemahaman dari situ, bukan hanya menghabiskan waktu dengan bermain, terus nggak ada kesimpulannya, nggak ada konfirmasinya. Jadi mainannya nggak ada kegiatan bermainnya, nggak ada pelajarannya, ya anak nggak dapat sesuatu dari permainan. Intinya pembelajaran itu harus ada eksplorasi, harus ada apa lagi kedua? Elaborasi. Yang ketiga, apa kegiatan eksplorasi? Bisa macam-macam. Elaborasi juga bisa macam-macam. Konfirmasi bisa macam-macam, tapi salah satunya adalah tanya jawab. Oke, makanya jangan nulis lagi di RPP. Metode yang dipakai adalah metode tanya jawab. Metode penugasan. Sudah nggak ada lagi kayak gitu nanti ya. Karena tanya jawab itu adalah salah satu bentuk konfirmasi. Oke, balik kok. Oke, berarti sepertinya deh kalau ada yang kurang-kurang, kelompok harus memperbaiki ya. Karena nanti ini kan bisa dijadikan dokumentasi yang bisa dipelajari oleh semuanya. Kenapa saya minta untuk direkam? Karena nanti biar bisa jadi satu tayangan yang bisa kita berikan kepada siapa misalnya ada guru baru. Kita nggak perlu lagi diulang kan? Kita berikan saja. Kita minta mereka untuk memahami metode ini yang sudah dijelaskan oleh jenengan. Nah termasuk juga materinya. Misalnya seperti kita tolong yang materi ceramah kemarin dibuat seperti ini, biar bisa dipelajari, bisa disimpan. Terus Pak Iko karena tadi langkah-langkahnya kurang sesuai, disesuaikan. Terus pengertiannya juga tidak usah terlalu panjang seperti itu. Iya, satu saja yang sesuai yang menurut Pak Iko itu adalah kesimpulan dari semuanya. Terus tambahin satu lagi tadi, materi apa yang cocok dengan metode itu yang paling penting. Karena kesalahan materi bisa menjadikan kayak misalnya seperti kemarin kita melihatnya kayak bukan ceramah
metodenya adalah ceramah. Itu ya, saudara. Terima kasih. Mudah-mudahan kelompok berikutnya lebih baik dan apa-apa yang harus disampaikan ketika presentasi mudah-mudahan bisa sudah lengkap ya. Mulai kelompok besok mudah-mudahan sudah lengkap. Dan ingat sekali lagi, pilih materi yang sesuai. Terima kasih Ustadz Ustazah dan terima kasih Umi atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah kelompok 7 tentang mengenai pariwisata. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suruh duluan. Sama.